supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian. Ini dasar sekali. Supaya olehnya, oleh semua yang Bapa kita sudah sediakan, yang kekal memberikan kepada kita dari ayat 2 tadi, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian. Ini yang penting dalam apanya? Kodrat ilahi. Berarti kalau kita mendapat bagian dalam kodrat ilahi, kita jadi sama seperti dia, tidak? Pasti, karena bagian kodrat yang kita ambil. Hebat kan? Dan luput dari amal nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dalam mulai ayat 5, Rasul Petrus menerangkan kepada kita bagaimana proses iman. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Saya suka kata ini, sudah harus ditambah dengan sungguh-sungguh. Loh ya, sudah harus ditambah dengan sungguh-sungguh. Sudah begitu ditambah kata berusaha. Hebat. Berarti ini tidak bisa ditawar. Harus sungguh-sungguh berusaha. Kuat sekali. Apa yang kita diharuskan sungguh-sungguh berusaha untuk bagaimana? Menambahkan kepada imanmu. Karena segala sesuatu dimulai oleh iman, dari iman, dan akan diakhiri kepada iman juga. Tadi pagi kita belajar di Roma 1:17 tentang hal ini. Harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu satu kebajikan. Saya punya bahasa Mandarin, ngerti bahasa Italia, ngerti bahasa Belanda, cari kata ini bagus. Oke, saya mau tanya kepada saudara. Kalau ada kebajikan, cepat-cepat saja. Ini sebuah unsur untuk kita atau untuk orang lain? Kalau ada kata kebajikan, cepat jawab. Pasti orang lain. Tidak mungkin ada orang berbuat bajik untuk diri sendiri. Itu kejam sekali. Kalau dia hanya baik untuk diri sendiri saja. Kalau ada kata kebajikan, itu pasti untuk orang lain. Setuju? Ya setuju. Kalau enggak, saudara enggak asosial, betul. Itu aja sudah. Dari imanmu dengan sungguh-sungguh harus berusaha menambahkan kebajikan untuk orang lain. Dan kebajikan apa? Pengetahuan, ini artinya luas. Untuk menolong orang, untuk berbuat baik pada orang, perlu pengetahuan. Perlu. Dari pengetahuan ditambah apa? Penguasaan diri. Arti penguasaan diri jangan pelit. Itu artinya. Dan kepada penguasaan diri tambah apa? Ketekunan. Jangan bosan kalau berbuat baik itu. Karena banyak orang bosan berbuat baik. Memang Indonesia ini ngawurnya luar biasa. Pemerintah kita lah yang merusak rakyatnya sendiri. Di Indonesia ini kalau orang mau berbuat baik, kenapa disyuting di TV? Kenapa? Ada bencana datang, cuma bawa supermi 2 kotak disyuting. Jahat sekali. Setelah itu ditinggal. Pokoknya saya nongol dulu di depan TV supaya Indonesia melihat. Kejam. Enggak ada ketekunan sama sekali. Kata tekun, saudara, kalau kita mau berbuat bajik pada orang, tekun itu terus menerus. Katakan amin. Dan tidak boleh berhenti. Satu orang yang selesai kita buat kebajikan, masih ada orang lain yang nunggu lagi. Selesai itu masih ada lagi yang nunggu lagi. Betul? Karena bangsa kita sedang sengsara, betul. Kita perlu ketekunan. Dari ketekunan tambah apa? Kesalahan. Hidup benar, itu arti kata saleh. Dari kesalahan ditambah apa? Ayo cepat kasihakan saudara-saudara. Itulah sesama kita. Tapi ini yang hebat, anak-anak. Muara. Saya tahu kata muara. Muara dari iman kita. Bapa di surga menulis. Ayo kita baca sama-sama. Karena setelah kalimat ini tidak ada kata ditambahkan, tidak ada.
Stop sampai di sini. Ditambah apa? Setelah kasih kepada saudara dan kasih kepada siapa? Akan saudara kasih untuk semua orang. Lalu stop. Maka itu gereja, sehebat apa dalam kegiatan kita di dalam gereja, tapi kalau kasih kita tidak sampai kepada semua orang, kita munafik besar. Ini ujungnya. Semua kiri dengan contoh-contoh. Hukum alam itu menulis segala sesuatu ada input pasti ada output. Maka itu mengapa semua mesin harus ada knalpotnya? Saudara bisa bayangkan kalau mesin nggak pakai knalpot? Coba jawab, jadi apa itu? Benar nggak? Saudara bisa bayangkan kalau Papa kita ciptakan sungai-sungai di dunia tapi nggak pakai muara? Coba jawab, jadi apa itu? Banjir. Sama, berkat yang ditimbun tanpa ada muara, engkau akan terkutuk. Semua input harus ada output, tidak bisa. Nah, outputnya itulah untuk misi kita bergerak. Jangan pakai alasan. Oh, sudah banyak aku nolong orang, tapi disalah gunakan. Awas, nggak ada ketekunan kalau begitu. Ayo kita buat komunitas kita berkati. Kita cari muara, ingat dari iman. Tambahkan. Dan hebat ujungnya kasih untuk semua. Karena ini yang dibutuhkan oleh dunia. Maka itu tahun 2008, jangan takut untuk punya target engkau lebih kaya 100 kali lipat dari tahun 2007. Loh, kalau dengan kaya menjadi amin sendiri. Tapi ingat, kalau sudah kaya engkau jangan ingat dirimu sendiri saja, ingat orang lain. Tuhan akan terus berkata, saya bukan sombong, tapi saya bangga. Mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia yang hobinya nyekolakan orang, beli rumah, bukan untuk kami, karena kami ingin menggenapi ini. Dan Tuhan gak biarkan kami kekurangan sampai hari ini. Dan terus. Sampai saya ingin melihat semua orang posisinya bisa kembali kepada kedudukan semula ketika di jalan. Roh Kudus akan menolong kita untuk tahun depan. Kita akan serius dengan Tuhan. Beri rumah untuk banyak orang supaya berkata, aku mau. Mari kita mengambil